5 ingin membuat video terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perkenalkan, nama saya Gregus Durun Prasetyo. Saya Reva Aulia Ramadan. Saya Nuraida. Saya Maila Sabrina Atayla. Saya Alia Gadiza. Saya Humaydi Ahmad. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, biasanya melalui pajak dan belanja publik. Adapun landasan hukum dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur mengenai kelola keuangan negara termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan tata cara pelaksanaan anggaran negara dan tanggung jawab pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah mengatur bagaimana bagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pastinya dalam membuat suatu kebijakan, Bank Sentral itu memiliki tujuan-tujuan, baik itu dalam membuat kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Jadi, tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama itu adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas, termasuk mengendalikan inflasi dan mencegah yang namanya resesi. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran publik dan investasi, pemerintah berusaha mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dengan menerapkan kebijakan fiskal. Lalu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan kebijakan fiskal digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui subsidi, bantuan sosial, dan juga pajak progresif. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Mengatur pendapatan pengeluaran. Mengatur pendapatan pengeluaran pemerintah melalui instrumen seperti pajak, pengeluaran publik, dan pengeluaran pinjaman. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan besarnya arus dana dalam perekonomian. 2. Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas output ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk. 3. Distribusi pendapatan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengalokasikan dana ke program-program mendukung kelompok-kelompok yang rentan atau membutuhkan. 4. Peningkatan kualitas hidup dapat ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan layanan publik lainnya. 5. Stabilitas keuangan. Kebijakan bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dengan mengatur dan memantau pengeluaran dan pendapatan pemerintah serta mengendalikan risiko kebangkrutan atau krisis keuangan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama itu ekspansif dan kedua itu kontraktif. Ekspansif itu adalah melakukan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada kontraktif. Kontraktif itu adalah menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kemudian, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Adapun landasan hukum dari moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 9, Bank Indonesia diberikan mandat untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, suku bunga, dan pengelolaan cadangan devisa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan menguasai sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang berhubungan erat dengan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar. Maka fokus utama dari kebijakan moneter adalah mengenai peredaran uang di masyarakat. Yang pertama itu adalah stabilitas harga, yaitu pengendalian inflasi. Salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Hal ini ditujukan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.
Lalu ada stabilitas nilai tukar, yaitu kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang penting untuk perdagangan internasional dan investasi yang berfokus pada US dollar sebagai pusat dari mata uang secara internasional. Lalu itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar, yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, yang mana hal ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada stabilitas sistem keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan dan juga pengaturan likuiditas dalam suatu perekonomian. Fungsi dari kebijakan moneter. 1. Penurunan laju inflasi. Peraturan moneter berfungsi sebagai pengendalian peredaran uang. Apabila terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, inflasi menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dimungkiri. Nah, pembuatan kebijakan keuangan akan membantu mengatasi hal tersebut. 2. Penjaga kestabilan harga. Sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter mencakup permasalahan yang terkait di dalamnya termasuk inflasi. Keberadaan fenomena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dalam kurun waktu singkat. Maka dari itu dibutuhkan peraturan moneter yang mampu menjaga kestabilan harga jual dan beli. 3. Penjaga iklim investasi. Penanam modal alias investor akan melihat-lihat beberapa faktor penting seperti tingkat suku bunga. Adanya kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik. 4. Peningkatan neraca pembayaran. Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri dicatat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan statistik yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama periode tertentu. Supaya neraca pembayaran tetap stabil, peraturan moneter dan fiskal yang tepat dibutuhkan untuk mengendalikannya. Kebijakan moneter ada dua juga, dia tuh sama kayak yang fiskal. Nah, yang pertama itu sama-sama ekspansif, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang longgar. Nah, yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, setelah kita mengetahui tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kita perlu tahu nih perbedaannya apa sih? Yang pertama, dari segi regulator. Kebijakan moneter diatur oleh bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa di wilayah Euro. Di Indonesia, kewenangan yang sama dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Sementara kebijakan fiskal diatur oleh pemerintah melalui proses legislatif dan eksekutif, di mana kebijakan fiskal dalam prosesnya dilakukan melalui pengaturan APBN. Ini meliputi kebijakan terkait pengeluaran pemerintah, pajak, dan pendanaan defisit atau surplus anggaran. Yang kedua yaitu instrumen yang dipakai kebijakan fiskal menggunakan alat-alat seperti perubahan dalam tingkat pengeluaran pemerintah atau menaikkan atau menurunkan belanja publik. Lalu kebijakan fiskal lainnya seperti perubahan dalam sistem pajak, menaikkan atau menurunkan pajak, dan perubahan dalam kebijakan anggaran untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sementara kebijakan moneter menggunakan alat-alat seperti perubahan dalam suku bunga acuan, operasi pasar terbuka atau pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, persyaratan cadangan bank, dan intervensi langsung di pasar valuta asing. Kemudian, waktu dan fleksibilitas. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter ada pada fleksibilitas. Kebijakan fiskal sering memerlukan waktu yang lebih lama untuk diimplementasikan karena harus melalui proses legislatif. Selain itu, kebijakan fiskal cenderung memiliki dampak yang lebih langsung dan spesifik terhadap sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Kebijakan moneter seringkali lebih fleksibel dan dapat diimplementasikan dengan cepat oleh bank sentral. Kebijakan moneter juga cenderung memiliki dampak yang lebih luas dan tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada tujuan yang dicapai. Perbedaan kebijakan moneter dan fiskal lainnya adalah pada tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran pemerintah, pajak, atau pendanaan anggaran. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur suplai uang dan tingkat suku bunga dalam perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian dampak perbedaan kebijakan moneter dan fiskal juga tampak pada dampak yang ditimbulkan. Kebijakan fiskal memiliki beragam dampak terhadap perekonomian.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Ini dapat mengakibatkan peningkatan produksi, investasi, dan lapangan kerja. Kebijakan fiskal dapat memiliki dampak signifikan pada distribusi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemotongan pajak bagi golongan yang berpenghasilan rendah atau program bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang kurang mampu. Sementara kebijakan moneter dampak langsungnya terasa pada suku bunga, investasi, dan inflasi. Prosesnya berbeda juga, dan kebijakan fiskal bisa tampak dari proses pengambilan keputusan. Untuk kebijakan moneter biasanya dilakukan Bank Sentral setelah melalui rapat antara gubernur Bank Sentral dan para deputi gubernur. Sementara untuk kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Seringkali pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan persetujuan legislatif. Dampak terhadap nilai tukar. Terakhir, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah pada dampak nilai tukar. Bisa dibilang, kebijakan fiskal tidak langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang. Misalnya saja, pemerintah yang menaikkan pajak impor sangat tinggi akan berdampak pada pengurangan masuknya barang impor, sehingga hal ini bisa berefek pada penguatan rupiah. Sementara untuk kebijakan moneter, dampaknya bisa langsung terasa pada nilai tukar. Contohnya, saat BI menaikkan suku bunga acuan, biasanya banyak investor luar negeri yang tertarik membeli rupiah sehingga meningkatkan nilai mata uang ini. Intervensi valuta asing dan kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing, yang dapat memiliki dampak penting pada ekspor, impor, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, contoh implementasi moneter yaitu contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Di sisi lain, contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat ditemukan saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah tadi kita membahas terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memahami perbedaan dan contoh penerapannya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan dampak dari kedua jenis kebijakan ini dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini yang berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.